Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Pertanian Sang Raja Iblis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita dimulai setelah diminta untuk mengumpulkan kotoran dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka pun langsung melakukan rapat darurat untuk membahas masalah itu. Sambil berpikir dengan begitu keras, Hartok berkata, "Aku sama sekali tidak tahu bagaimana caranya kita bisa membawa kotoran. Apakah mungkin kalau kita akan berak di tempat itu ataupun semacamnya?" Tepat di hadapannya, Sirgi berkata, "Dasar sialan, hal ini begitu gila dan apa yang ia minta sangatlah menjijikan." Kemudian Baal berkata, "Sudah sangat lama terakhir kali aku makan, jadi untuk saat ini aku sama sekali tidak bisa berak. Tetapi aku begitu yakin kalau Sirgi telah mengalami hal yang sama." Mendengar perkataan Baal, dengan kesalnya Sirgi mengatakan kalau dia tidak boleh membahas tentang beraknya. Hartok berkata, "Jujur saja, jika aku bisa berak, maka aku tidak akan mau memberikan kotoranku kepadanya. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah dengan menghajar para iblis kelas rendah dan juga memaksa mereka untuk berak." Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung mendatangi para penduduk iblis rendahan dan memaksa mereka untuk berak dengan jumlah yang sangat banyak. Sambil menghejam, orang itu berkata kepada para penjaga, "Jika kalian melihatku seperti itu, maka aku sama sekali tidak bisa berak. Jadi aku mohon tunggulah di luar sana." Penjaga itu berkata, "Apakah kau tahu semua orang telah mengatakan hal yang sama? Namun tetap saja mereka semua sama sekali tidak bisa berak." Karena Hartok tidak sabar untuk menunggunya, ia pun langsung berjalan menghampirinya sembari berkata, "Jadi kau tidak bisa berak meskipun kau telah mencobanya dengan sekuat tenaga." Orang itu berkata, "Wahai Tuan, aku sudah lama tidak makan, sampai-sampai perutku sama sekali tidak bisa mengolah kotoran seperti yang dulu. Jadi aku mohon janganlah memaksaku untuk berak lagi." Akan tetapi orang itu langsung terdiam ketika Hartok yang mencekiknya sehingga membuatnya begitu susah untuk bernafas. Lalu sambil menggunakan kekuatannya, Hartok berkata, "Karena kau sama sekali tidak berguna, maka mau tidak mau aku harus membunuhmu sekarang juga." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Hartok langsung melancarkan cakar tajamnya yang bertujuan untuk mencabik-cabik orang itu. Terlihat orang itu langsung berteriak dengan sangat keras ketika melihat Hartok yang ingin membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba saja Hartok langsung terdiam ketika melihat Baal yang menghentikan serangannya. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, ia pun bertanya mengapa Baal menghentikannya. Baal berkata, "Jika kau menusuk perutnya, maka dia akan mati. Dan apabila dia mati, maka itu artinya dia sama sekali tidak bisa menghasilkan kotoran, sedangkan kita sangat membutuhkan kotoran dalam jumlah yang sangat banyak." Sambil menarik tangannya, Hartok berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar dan itu sangatlah cerdas, apalagi perkataan itu datangnya dari dirimu. Tetapi apabila kau memberikan makan kepada mereka dengan menggunakan dagingmu, maka aku sangat yakin kalau mereka akan berak sekarang juga." Mendengar perkataan Hartok, terlihat Baal sangatlah marah sampai-sampai ia pun langsung memancarkan niat membunuhnya yang begitu kuat. Dan di antara mereka berdua, terlihat orang itu sangatlah ketakutan karena dia telah menyaksikan dua orang jenderal yang akan bertarung. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka langsung melancarkan tinjuan mereka yang bertujuan untuk mengalahkan satu sama lain. Di saat itu mereka sangatlah frustasi karena mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan kotoran meskipun hanya sedikit. Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung tersungkur ketika Kridos yang memberikan serangan petir untuk menghentikan mereka berdua. Sambil berteriak, Kridos berkata, "Dasar bodoh, apa yang kalian lakukan sampai-sampai kalian bertarung satu sama lain? Asal kalian tahu kalau manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang bisa berak. Jadi carilah kotorannya pada makhluk hidup yang lainnya." Beberapa saat kemudian, Kridos langsung mengumpulkan mereka semua untuk membahas tentang kotoran. Lalu Kridos berkata, "Tidak ada gunanya apabila kita mengumpulkan kotoran yang sama sekali tidak memiliki kandungan nutrisi. Jadi kalian harus mencari kotoran yang bisa digunakan sebagai pupuk." Saat mendengar Zephyros yang bertanya, "Apa itu pupuk?" Kridos kembali berkata, "Pupuk adalah sebuah bahan yang akan memberikan nutrisi kepada tanah sehingga membuatnya menjadi subur." Lalu Kridos bergumam, "Yang aku tahu kalau pupuk biasanya terbuat dari abu kayu, rumput-rumputan, tanah, cangkang telur, dan juga makanan ayam."
Dan untuk mendapatkan abu kayu dan juga rumput, kita akan bisa menggunakan rumah kosong sebagai bahan bakunya. Akan tetapi yang menjadi masalahnya saat ini adalah kita sama sekali tidak memiliki cangkang telur dan juga kotoran ayam. Namun tiba-tiba saja Kridos menyadari akan sesuatu, bagaimana caranya mendapatkan cangkang telur. Kemudian ia pun meminta kepada Zephyros untuk membawakan sebuah peta tanah mereka karena ada sesuatu yang harus ia periksa. Setelah mendapatkan petanya, ia pun langsung memperhatikan setiap sudut dari peta itu. Kridos bergumam, seperti yang aku duga kalau peta ini sama seperti yang aku lihat di dalam game. Yang mana itu artinya seharusnya aku akan bisa menemukan sejumlah telur yang sangat banyak apabila aku sampai di tempat itu. Dan itu adalah sebuah wilayah tempat habitatnya burung sigal. Yang aku tahu di dalam game ini jumlah mereka sangatlah banyak dan juga melimpah. Dan ini mengindikasikan kalau burung sigal dapat mencerna berbagai macam nutrisi yang mereka dapatkan di tanah manusia. Dengan banyaknya nutrisi yang mereka dapatkan, maka mereka akan berak dan juga bertelur di tempat itu. Dan itu adalah sebuah tempat yang sangat sempurna untuk memanen telur dan juga kotoran mereka. Tepat di sampingnya, Zephyros berkata, "Wahai yang mulia, apakah Anda berencana untuk mengumpulkan kotoran burung sigal? Akan tetapi yang aku tahu kalau tempat itu sangat dikenal sebagai jurang kematian. Di sana tidak ada sebuah tempat yang stabil untuk kita pijak, sehingga apabila Anda jatuh, maka Anda akan tersapu oleh ombak." Mendengar itu, Kridos mengatakan kalau dia sudah mengetahui kalau tempat itu sangatlah mematikan. Di saat itu, Kridos menyadari kalau itu adalah sebuah tempat yang sama sekali tidak bisa diakses oleh para player meskipun mereka berusaha hingga ribuan kali. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Kridos mengatakan kalau dia akan bisa memanjat tebing itu dengan menggunakan kemampuannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di tempat itu, dan di sana mereka telah disambut oleh ribuan burung yang mendiami tebing tinggi. Tepat di belakangnya, Hartok bergumam, "Aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Kridos sampai-sampai mereka harus mendatangi tebing itu. Sejak dari dulu ada begitu banyak orang-orang yang mencoba untuk mencuri telur sigal, akan tetapi pada akhirnya mereka semua telah jatuh dan menjadi santapan ombak." Kemudian Kridos berkata, "Aku akan memanjat tebing ini terlebih dahulu dan aku akan melemparkan kepada kalian sebuah tas yang berisi dengan kotoran dan juga cangkang telur. Jadi aku meminta kepada kalian untuk menangkapnya dengan baik." Sambil tertawa terbahak-bahak, ia kembali berkata, "Kalau kita telah berhasil mendapatkan kedua bahan itu, maka aku bisa memastikan kalau kita akan mendapatkan makanan." Terlihat Baal sama sekali tidak menjawabnya karena yang ia rasakan saat itu hanyalah kelaparan. Lalu ia pun teringat bagaimana para penduduk yang kurus kering dan juga kelaparan sampai-sampai mereka semua sama sekali tidak mampu untuk berak lagi. Setelah mempersiapkan jarak lompatnya untuk memanjat ke tebing itu, Kridos berpikir, "Jika aku tidak salah, aku memanjat tebing ini ketika aku memainkan game ini untuk yang ke-13 kalinya. Namun untuk bisa mencapainya, aku harus mencobanya sebanyak ratusan kali. Bahkan aku juga telah mati berkali-kali di dalam percobaan itu." Setelah ia yakin dan juga merasa siap, terlihat Kridos langsung berlari dengan sangat cepat untuk melompat ke arah tebing. Di saat itu, mereka semua sangat berharap kalau Sang Raja Iblis akan bisa mencapai tebing itu tanpa adanya sebuah kesalahan. Sambil melayang di udara, Kridos berkata, "Meskipun aku telah mati hingga ratusan kali, akan tetapi pada akhirnya aku pun telah berhasil mencapai ke atas sana. Namun hanya aku yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa mencapai ke atas sana, yaitu dengan menggunakan sebuah bak." Terlihat mereka semua begitu tegang karena apa yang dilakukan oleh sang raja adalah sesuatu yang sangat beresiko. Kemudian Kridos langsung menggunakan bak itu dengan cara membuka inventorinya. Lalu di saat yang bersamaan, ia pun langsung melepaskan semua bajunya sehingga membuatnya langsung telanjang begitu saja. Sontak mereka semua sangatlah bingung karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau sang raja telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Karena Kridos telah melepaskan semua pakaiannya, maka yang terlihat hanyalah rambut dan juga bokongnya saja. Kemudian Kridos langsung menggunakan langkah kedua, yaitu dengan memutar tubuhnya ke arah depan sembari memanjat tebing itu secara perlahan. Seketika itu juga Sergi langsung menutup kedua matanya karena ia sama sekali tidak sanggup untuk melihat burung sang raja. Akan tetapi sebelum tubuhnya telah terbalik seutuhnya, dengan sangat cepat Kridos langsung menggunakan pakaiannya sehingga membuatnya masih tertempel di tebing itu. Di saat itu Kridos langsung menggunakan bak itu hingga berkali-kali sembari menaiki tebing itu secara perlahan dengan memamerkan kedua sisi pantatnya yang mencilang.
Dan pada akhirnya usahanya sama sekali tidaklah sia-sia karena Kridos telah berhasil menaiki tebing itu hanya dengan satu kali percobaan saja. Setelah berdiri di puncak tebing dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Kridos mengatakan kalau dia adalah orang pertama yang telah berhasil menaiki tebing itu. Lalu Kridos bergumam, ini adalah sebuah dunia di mana sistem permainan dan juga inventory telah terbuka secara bersamaan. Kemudian tepat di ujung peta itu adalah sebuah tempat yang sama sekali tidak seharusnya bisa dicapai oleh siapapun, dan ini yang dinamakan sebagai bug. Dengan memanfaatkan semua ini, maka aku pun bereksperimen untuk mencoba menemukan sebuah metode agar bisa mencapai tebing itu. Itulah sebabnya aku pun telah berhasil menaiki tebing itu dengan begitu mudah. Pada sisi yang lain, Baal berkata, Yang Mulia mengatakan kalau dia akan memberikan makanan agar kita tidak kelaparan. Oleh sebab itu, aku pun berencana untuk membantunya di atas sana. Saat melihat Baal yang berlari untuk memanjat tebing, terlihat Zephyros sangatlah panik karena ia menyadari kalau tebing itu begitu rapuh. Di saat itu, Baal sangatlah percaya diri kalau dia akan bisa memanjat tebing itu dan mengikuti jejak sang raja. Mendengar keributan itu, Kridos langsung memalingkan pandangannya ke arah bawah untuk mencari tahu apa yang terjadi di bawah sana. Menyadari akan pergerakan Baal, seketika itu juga ia pun langsung berteriak sembari berkata, "Dasar bodoh, apa yang sebenarnya yang kau lakukan? Apakah kau ingin mati?" Benar saja, di saat itu Baal telah terjatuh ke arah bawah setelah bebatuan tebing itu sama sekali tidak sanggup untuk menahannya. Akan tetapi dengan sangat cepat Kridos langsung menangkap tangan Baal agar ia tidak terjatuh ke dasar tebing. Di saat itu, mau tidak mau, ia pun langsung menggunakan bak itu agar ia bisa menyelamatkan Baal. Sambil menahan tubuh Baal, Kridos bergumam, "Dasar sialan, bajingan ini sangatlah berat, sampai-sampai aku pun merasakan kalau tanganku akan putus." Namun tiba-tiba saja Kridos menyadari akan sesuatu. Ia berpikir, untuk apa aku menyelamatkan bajingan ini sedangkan dia adalah salah satu dari keempat jenderal yang mencoba untuk membunuhku. Jadi bukankah akan lebih baik kalau dia mati di dasar tebing? Seketika itu juga Kridos teringat akan masa lalunya ketika dia menjadi budak nomor satu bagi para profesor. Di saat itu dia telah bertemu seseorang yang sangat mirip dengan Baal. Sambil menangis orang itu berkata, "Jangcol, aku mohon bantu aku untuk yang terakhir kalinya." Di saat ini profesor sama sekali tidak memberikan izin untuk mengumpulkan esaiku. Hal itu ia lakukan agar aku akan selamanya menjadi budak andalannya. Jadi aku mohon, bisakah kau memberitahunya kalau dia harus melihat esaiku agar aku bisa terlepas dari perbudakan ini? Saat ini yang aku tahu kalau profesor sangat suka kepadamu karena kau adalah yang terbaik. Aku yakin kalau dia akan mendengarmu apabila dirimu yang berbicara. Terlihat Kim Jangcol sama sekali tidak menjawabnya. Ia bergumam, "Orang ini dia adalah juniorku yang sangat suka mengikutiku kemanapun aku pergi. Lalu karena aku adalah budak nomor satunya, maka ada kemungkinan kalau profesor akan mau mendengarkanku. Akan tetapi aku begitu takut kalau aku yang akan disingkirkan. Bahkan aku pun begitu takut kalau aku yang akan dirugikan. Jadi aku berpikir kalau aku sama sekali tidak ada alasan untuk membuatnya menyelesaikan masalah ini." Sambil menahan genggaman Baal, Kridos bergumam, "Mungkin saja di hari itu aku bisa membantunya. Jika saja aku berusaha sedikit lagi, ataupun aku mengerahkan segalanya yang aku miliki sedikit lagi. Kalau saja aku mencoba dengan segenap kemampuanku sampai pada batasannya, aku yakin kalau wajahnya di dalam ingatanku sudah pasti akan berubah menjadi sebuah senyuman." Terlihat Kridos langsung berteriak dengan sangat keras dan berusaha sekuat mungkin untuk menarik tubuh Baal. Bahkan ia pun sama sekali tidak melepaskan genggamannya meskipun tangan kanannya telah patah. Akan tetapi Kridos sama sekali tidak ingin merasakan penyesalan untuk yang kedua kalinya dengan mengabaikan orang lain. Dan pada akhirnya ia pun telah berhasil melemparkan tubuh Baal ke arah tebing sehingga membuat Baal langsung terlepas dari kematian. Setelah kembali ke atas tebing, terlihat Kridos langsung memegang tangan kanannya karena ia merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Melihat pengorbanan sang raja, Baal berkata, "Wahai yang mulia, kau telah berusaha menyelamatkanku meskipun kau mengalami sebuah luka yang cukup fatal. Namun mengapa kau tetap saja memaksakan diri untuk menyelamatkanku?" Mendengar pertanyaan itu, Kridos tidak langsung menjawabnya, namun yang ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, "Apakah kau tahu kalau rasa sakit yang seperti ini jauh lebih ringan daripada kehilangan salah satu dari pengikutku?" Seketika itu juga Baal langsung meneteskan air matanya karena dia begitu terharu dengan apa yang dikatakan oleh tuannya. Melihat Baal yang menangis, ia pun kembali teringat dengan tangisan dan juga kesedihan yang dialami oleh juniornya.
Kridos berkata, seharusnya aku juga melakukan ini kepadamu. Saat ini aku pun sangat menyesali dengan tindakanku kepadamu di masa lalu. Jika saja aku bisa bertemu denganmu lagi, maka yang ingin aku katakan kepadamu hanyalah kata maaf yang sedalam-dalamnya. Namun tiba-tiba saja Kridos sangatlah terkejut ketika notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan, meskipun saat ini kau berada dalam kondisi yang belum terbiasa dengan tubuh sang raja, namun kau telah berusaha untuk menggunakan semua kemampuanmu. Dan sebagai imbalannya, kau telah mendapatkan rasa sungkan dari Baal, salah satu dari keempat jenderal pasukan iblis. Kemudian untuk menghormati pencapaianmu, maka sebuah sistem akan dibuat. Ketika kau memberikan rasa bahagia yang melimpah kepada pasukanmu, maka hal itu akan memberikanmu sejumlah poin yang sangat besar. Di saat itu, Kridos bertanya-tanya apakah benar kalau dia akan mendapatkan poin yang besar apabila ia bisa memberikan rasa bahagia kepada para pengikutnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.